Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pintar. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita baca doa terlebih dahulu. Agar pembelajaran kita berjalan lancar, ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan dan mempraktikkan dasar-dasar gerakan tari bungung jumpa dalam posisi duduk. Kedua, menjelaskan dan menceritakan perayaan hari besar agama. Ketiga, menjelaskan dan menceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama. Dan yang keempat, membuat ringkasan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pembelajaran 5. Sebelumnya, kamu telah belajar teknik menari bungung jumpa. Tari bungung jumpa dapat ditampilkan dalam formasi duduk atau berdiri. Ayo, menari dalam formasi duduk. Apakah kamu masih ingat gerakan tari bungung jumpa dalam formasi duduk? Perhatikan gambar ini. Lalu, diskusikan dan peragakan tarian tersebut dalam posisi duduk. Setelah kamu cukup menguasai gerakannya, berlatihlah berkelompok dengan iringan musik. Salah satu menghargai keberagaman budaya adalah dengan mempelajari dan melestarikannya, seperti yang telah kamu lakukan ketika mempelajari tari bungung jumpa. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan budaya yang berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai? Tugas kita adalah menyelaraskan di tengah-tengah perbedaan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui keberagaman agama yang ada di Indonesia. Masing-masing agama tersebut memiliki perbedaan. Salah satunya adalah dalam perayaan hari raya atau hari besarnya. Apakah kamu pernah mengikuti atau melihat perayaan hari besar agama di sekitar tempat tinggalmu? Buatlah gambar yang berkaitan dengan perayaan hari besar agama tersebut. Misalnya saat pelaksanaan atau perayaan Hari Raya Idul Fitri. Saya melaksanakan Hari Raya Idul Fitri setiap tahun. Setelah sholat maghrib, biasanya sudah banyak anak kecil dan remaja berkumpul di masjid untuk persiapan menabuh beduk dan takbir keliling. Saat takbir keliling, banyak sekali mobil-mobil yang beriringan dengan membawa sound system. Suara takbir pun terdengar di mana-mana. Keesokan harinya, setelah sholat subuh di rumah masing-masing, saya, keluarga, dan tetangga berjalan bersama-sama menuju masjid tempat dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Setelah sholat selesai, saya bermaaf-maafan dengan ayah, ibu, dan adik. Lalu, kami pun bersilaturahmi ke rumah tetangga dan saudara untuk bermaaf-maafan. Ini adalah contoh dari menceritakan pengalaman melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Contoh ya, hanya contoh. Keberagaman suku, bangsa, dan agama di Indonesia merupakan sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keberagaman tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke. Lalu, bagaimana umat beragama saling menjalin persatuan? Cara menjalin persatuan antar umat beragama dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada pemeluk agama lain untuk beribadah sesuai keyakinan kita. Ketiga, tidak meremehkan dan menghina adat istiadat agama lain. 4. Saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. 5. Memberikan kebebasan agama lain untuk menjalankan ibadah. Dan yang terakhir, tidak menganggap agama sendiri yang paling baik dan benar. Lanjut, pembelajaran 6. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda?
Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Coba perhatikan bacaan naskah berikut. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakiak beregu. Sebelum perlombaan, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Setelah kamu baca naskah tadi, apa yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Buatlah ringkasan dari cerita tersebut. Dalam membuat ringkasan, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, membaca naskah asli. Dalam membaca naskah asli, kamu bisa melakukannya sekali atau 2 kali. Kalau perlu, berulang kali hingga kamu paham. Kamu juga harus mengetahui kesan umum atau inti dari tulisannya. Selain itu, kamu juga harus mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah aslinya. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Dalam mencatat gagasan utama, kamu perlu membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokoknya. Lalu, kamu menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasannya itu. 3. Gunakan kalimat baru. Dalam penentuan menggunakan kalimat baru, kamu harus menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Kamu juga harus menyesuaikan urutan isi dengan naskah aslinya. Lalu, kamu bisa menggunakan kalimat baru dalam ringkasannya, serta menggambarkan tulisan asli dalam kalimat barumu. Dan yang terakhir, ketentuan tambahan. Silakan kamu menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal, lalu meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.